Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini. Satu keberkahan bagi kita dapat menyisihkan sebagian waktu yang kita miliki untuk belajar Dhamma. Dari kita belajar Dhamma akan berkembang di dalam pandangan benar. Pandangan benar ini adalah hal yang akan membantu. Ibarat sebuah perjalanan, seseorang yang memiliki pandangan benar seperti seseorang yang telah memiliki petunjuk arah. Ia tidak mungkin mengalami salah jalan. Maka terkhusus bagi kita umat Buddha, sangat dianjurkan untuk mencintai khususnya belajar Dhamma. Apa sebabnya? Karena ini akan menimbulkan pandangan yang benar. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, melanjutkan dari topik kemarin. Kemarin kita telah membahas sehubungan dengan namena sidinati, kamena ewasidi. Bukan karena nama seseorang menjadi berhasil, tetapi karena tindakan baik seseorang mengalami keberhasilan. Dari topik ini tentu kita harus melanjutkan bahwasanya setiap orang mewarisi perbuatan masing-masing. Setiap orang mewarisi perbuatan masing-masing. Dan perlu ibu bapak, saudara-saudari ketahui, apa yang sekarang kita alami sesungguhnya merupakan bagian dari apa yang pernah kita lakukan. Kecenderungan-kecenderungan kita sekarang, ini sebetulnya bukan kebetulan. Apa yang menjadi kecenderungan kita di masa sekarang, sebetulnya adalah hasil dari pengulangan di masa lalu. Siapa yang mengetahui segalanya, Bante? Tidak lain adalah Guru Agung Sang Buddha. Guru Agung Sang Buddha dengan kemampuan batin beliau mengetahui makhluk lahir di mana, sebagai apa, kondisinya seperti apa. Semua bergantung dari perbuatan masing-masing. Kemampuan ini disebut sebagai ceto pariyajnana. Di dalam ceto pariyajnana itu Sang Buddha mengetahui seseorang terlahir sebagai apa, menerima hal apa, semua tidak lepas dari perbuatan masing-masing. Maka di kesempatan malam hari ini, sebagai lanjutan betapa berharganya kita memiliki keyakinan kepada hukum karma. Malam hari ini kita akan belajar berkenaan dengan diri sendiri adalah hal yang kita cintai. Diambil dari syair Dhammapada 157. Jadi pembelajaran kita malam hari ini, sumber yang menjadi pegangannya adalah syair Dhammapada 157. Di dalam syair Dhammapada 157 itu
tertulis di dalam bahasa Pali yang diawali dari baris yang pertama. Athananca piang janang. Athanca itu artinya diri sendiri. Piang artinya yang disukai. Janyang artinya mengetahui, sadar. Jika seseorang menyadari dirinya sendiri adalah yang dicintai, baris kedua diingatkan, rakya nang surakitang. Rakya itu melindungi. Dirinya nang surakitang. Su itu artinya lebih baik. Rakitang ya sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mencintai diri kita sendiri, maka kita berusaha untuk menjaganya dengan sungguh-sungguh. Selama apa? Tinang, hanya terang yamang, selama 3 periode kehidupan. Patik Jagya Pandito, orang bijaksana senantiasa menjaga kewaspadaan. Artinya apa? Orang yang bijaksana tidak lalai. Bagaimana supaya kita tidak lalai Bapak Ibu? Mengingat kita ini belum menjadi orang bijaksana. Gimana supaya kita tidak lalai? Cara yang paling mudah supaya kita tidak lalai adalah mau mendengarkan Dhamma. Karena ketika kita mendengarkan Dhamma, di situ ibaratnya kalau pohon itu condong, miring, pohon itu bisa diluruskan. Pandangan yang semula itu bisa bengkok, bisa diluruskan kembali. Kalau seseorang itu punya kecintaan untuk mendengarkan Dhamma. Hanya masalahnya dari sekian banyaknya umat, kalau diminta lebih lama lagi mendengarkan Dhamma, kapasitas memorinya tidak kuat. Jadi kalau topiknya terlalu panjang, maka memorinya sudah tidak lagi mampu menapung. Seperti HP. Kalau RAM-nya cuma 128, diisi video, foto, disimpan di galeri dalam jumlah banyak, dimasukkan lagi, langsung stop. Kenapa? Kapasitas terbatas. Maka kadang-kadang kalau saya kasih ceramah maksimal hanya 45 menit. Nah kalau lebih dari 1 jam Bante, nanti sekeluar dari Dhammasala ketika ditanya, tadi Bantenya ceramahnya apa? Panjang banget. Jadi tidak mampu mengingat, yang mampu diingat hanya panjang banget. Jadi ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, di dalam syair Dhammapada 157 itu kita diingatkan bahwasanya dari sekian hal yang kita cintai, sesungguhnya kita menyadari diri sendiri inilah yang kita cintai. Dan apa yang kita warisi tidak lepas dari apa yang kita lakukan. Jadi di dalam Dhamma itu tidak ada yang kebetulan. Keberhasilan maupun kegagalan, termasuk rintangan-rintangan yang mungkin diharapkan sebuah tujuan belum tercapai, kadang-kadang juga bisa diblok oleh kekuatan karma lampau yang tidak mendukung. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ibu bapak. Kalau Sang Buddha punya kemampuan bisa menerima, tapi kalau kita yang tidak punya kemampuan untuk mengetahui, kita jadi penasaran. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Tapi kalau Sang Buddha, beliau bisa menerima. Apa sebabnya? Karena beliau punya kemampuan, yakni pubi niwasanusati nyana, bisa tahu. Dulunya apa, maka sekarang menerima apa. Siap menerima. Karena apa yang diterima ini adalah tanaman di masa lalu. Nah kita ini penyakitnya ini lupa.
Jadi kita kadang-kadang kalau ada hal yang kurang nyaman, kita kadang-kadang garuk-garuk kepala. Dulu ngapain ya? Kok saya jadi begini ya? Tapi kalau Sang Buddha, Ibu Bapak, beliau bisa dengan tenang. Apa sebabnya? Karena Guru Agung Buddha itu punya kemampuan untuk mengingat apa yang dulu pernah beliau lakukan. Salah satu contohnya adalah Guru Agung Sang Buddha pernah difitnah oleh sesosok wanita yang bernama Cinca. Cinca menfitnah seolah-olah hamil oleh Sang Buddha. Bagaimana Sang Buddha menghadapi Cinca itu? Sante nak soma widina. Sante itu artinya ya tenang. Bahasa Pali sante itu ya sama dengan bahasa Indonesia. Ya udahlah santai saja itu artinya tenang. Ya santai. Kenapa? Karena Guru Agung Buddha ingat apa yang sekarang beliau terima. Kenapa dapat celaan, fitnahan dari Cinca? Dulunya beliau juga pernah menuduh orang yang sudah mencapai pencerahan dianggap sebagai penipu. Akibatnya apa? Sekarang menerima. Nah, apa yang menjadi latar belakang dari syair Dhammapada 157 ini? Ada kata-kata yang menjadi penjelasnya. Kisah berkenaan dengan seorang pangeran yang bernama Pangeran Bodhi. Dalam bahasa Pali namanya Bodhi Kumara Raja. Ya, Bodhi Kumara Raja. Kumara itu anak. Ya, Bodhi Raja Kumara. Jadi anak raja sebutannya pangeran. Pangeran Bodhi. Dari mana Bante Pangeran Bodhi ini? Beliau dari Kosambi. Kosambi itu kalau sekarang nama tempat itu kalau sekarang adalah Allahabad. Ya, nanti kalau ibu bapak ngetik di Google Allahabad, di sana ada pilar Asokanya juga. Nah, di kota itu di masa lampau di zaman Sang Buddha, nama kota itu adalah Kosambia atau Kosambi. Nah, Pangeran Bodhi Kumara ini selesai bangun istana, tempat tinggal yang bagus. Mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makanan. Punya rumah yang bagus, tapi kurang satu. Sudah menikah, punya rumah, tapi kurang satu. Punya rumah, tapi masih kurang satu. Kurang apa? Anaknya belum punya. Setelah rumahnya itu jadi, mengundang Sang Buddha untuk menerima persembahan dana makan. Tetapi punya cetana. Semoga kalau Sang Buddha datang ke rumah saya punya satu harapan. Saya akan bentangkan kain yang panjang dari pintu masuk sampai ke dalam. Dengan satu sacak niat, tekad, semoga Sang Buddha mau melewati ini dengan harapan semoga saya bisa dikaruniai sesosok anak. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Guru Agung Buddha itu memang punya kemampuan ceto pariyanyana, bisa tahu baca pikiran. Ketika diundang sudah sampai di rumah Pangeran Bodhi, Sang Buddha diam, tidak masuk. Diminta oleh Pangeran Bodhi 3 kali. Silahkan Bante. Ya kalau ibu bapak kedatangan para biku sampai depan rumah kok bantenya macet. Ayo masuk saja Bante. Sandalnya dipakai tidak apa-apa. Ya, kadang-kadang para biku kalau diundang umat kan berhenti di depan rumahnya. Ya kalau Sang Buddha berhenti karena ada niatnya. Kalau Sang Buddha berhenti tahu kalau kita biku di Indonesia diundang oleh umat kadang-kadang bingung. Ini sandalnya dipakai atau tidak ya. Maka umat kadang-kadang pakai saja Bante. Nah, tapi
Pangeran Bodhi ini punya kehendak yang lain. Dengan satu harapan. Kalau Sang Buddha masuk menginjak kain yang dibentangkan ini, harapannya terkabul. Diminta, silahkan Sang Buddha diem. Silahkan Sang Buddha diem. Silahkan Sang Buddha diem. Sampai ketiga kalinya. Dan Sang Buddha membalikkan badan. Memandang Bante Ananda. Bante Ananda tahu. Dan Bante Ananda menyampaikan kepada Pangeran Bodhi agar kainnya itu digulung. Sang Buddha masuk. Setelah Sang Buddha masuk, Sang Buddha menerima persembahan dana makan dari Pangeran Bodhi. Kemudian Pangeran Bodhi bertanya, mengapa Bante tadi saya minta masuk 3 kali, kenapa Bante tidak masuk? Sang Buddha langsung terus terang, kamu punya niat dengan saya menginjak ini, kamu punya satu aspirasi supaya kamu memiliki anak. Tetapi itu tidaklah mungkin. Apa sebabnya? Sang Buddha bisa melihat kenapa dalam kehidupan sekarang Pangeran Bodhikumara ini tidak dikaruniai anak. Di salah satu kehidupan yang lampau dari Pangeran Bodhikumara pernah terdampar. Kapal yang dinaiki karam. Masuklah di suatu pulau. Dan di pulau itu tidak ada apa-apa. Di pulau terpencil itu ia dan istrinya untuk memenuhi kehidupan sampai tutup usia hanya bergantung pada telur burung. Jadi ya, tidak menyadari. Ya, kan tidak ada cetana Bante. Ya ada cetana, namanya orang lapar pasti cari bahan makan. Ya, bukan tidak disengaja. Kalau hari ini dapat, ya anggap aja telur bebek, telur angsa dimakan. Besok lapar lagi cari apa? Tidak ada beras, tidak ada warung. Terus cari apa? Ya telur lagi. Dan sepanjang kehidupannya dari sejak terdampar sampai akhir tutup usia, makanannya adalah ya, telur itu. Dan dikatakan dia makan tanpa ada rasa bersalah. Dan di dalam komentar disebutkan di sana, andai kata Pangeran Bodhikumara ini ada rasa terpaksa, ia bisa memiliki anak kalau bukan 1, 2. Mendengar apa yang disampaikan Sang Buddha, Pangeran Bodhikumara tidak kecewa. Justru beliau bisa menerima, timbullah keyakinan kepada Sang Buddha, hingga akhirnya Pangeran Bodhikumara mencapai pencapaian Sotapati. Menjadi seorang Sotapana. Berkah loh. Pangeran Bodhikumara itu berkah loh. Mosok si Bante berkah? Iya, kan tidak dapat anak. Ya tidak apa-apa, tapi kan mencapai Sotapana. Ya kalau ibu bapak dibandingkan punya anak atau memilih Sotapana. Punya anak tidak jamin Anda bahagia. Tapi kalau mencapai Sotapana, jaminannya Anda tidak mungkin jatuh di alam menderita. Kebahagiaan yang diterima oleh Pangeran Bodhi setelah mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, akhirnya timbul keyakinan yang kuat. Makanya kalau ibu bapak ada harapan yang belum tercapai, mestinya ibu bapak harus tertarik belajar dhamma. Siapa tahu harapannya tidak tercapai, mendengarkan dhamma mencapai Sotapana. Enggak kaya ya enggak apa-apa. Kalau mencapai Sotapana, ya yang apes itu kan Sotapana tidak, kaya juga tidak, itu apes tuh. Ya itu kan apes tuh. Tapi tidak ada yang sia-sia, namanya belajar dhamma. Jadi kalau ibu bapak ada hal yang mungkin belum tercapai, Anda harus belajar dhamma. Minimal dari dhamma itu bisa
menimbulkan ketenangan. Karena ketenangan itu akan mendatangkan munculnya karma-karma baik. Kenapa Sang Buddha menceritakan masa lalu dari Pangeran Bodhikumara itu? Supaya Pangeran Bodhikumara tidak rasa bersalah, kok enggak punya. Setelah Sang Buddha menceritakan kehidupan masa lalunya, akhirnya Pangeran Bodhikumara itu ya terima. Ya, samalah kalau ibu bapak mungkin ada hal yang kurang berkenan, kemudian ada yang menyampaikan, itu kan dulu kamu jangan nanam sendiri. Oh iya ya, Anda bisa memaklumi. Betul kan ya? Kenapa Anda bisa diomelin orang? Enggak salah apa, suka diomelin orang. Kemudian Anda duduk meditasi dengan tenang. Oh iya, dulu waktu kecil itu saya sangat cerewet sekali. Wajar saja kalau sekarang, kan apa yang ditanam itulah yang dipetik. Makanya di dalam syair itu, di akhir dari khotbah itu, Sang Buddha menyebutkan, apabila seseorang mencintai dirinya sendiri, maka ia berusaha untuk menjaga dirinya dengan baik. Gimana Bante cara menjaga diri kita dengan baik? Wujud dari kecintaan. Tidak hanya untuk yang akan datang, tetapi untuk yang sekarang. Kalau kita mencintai diri kita, cara menjaganya tidak lain adalah satu, memiliki perilaku yang baik. Tutur katanya menyenangkan, perilakunya juga menyenangkan. Ini bentuk dari kecintaan pada diri Anda. Cara melindungi diri Anda tidak lain adalah dari kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu adalah dari praktek sila. Jadi menjalankan sila itu sesungguhnya bukan beban. Kenapa kita menjalankan sila? Sila itu pelindung, bukan beban. Anda punya rumah, kenapa rumah Anda kasih pagar? Kenapa Anda punya rumah Anda kasih pintu? Dan kenapa kalau pergi pintunya kok ditutup? Sudah masuk juga pintunya ditutup, kenapa rumah Anda dikasih pintu? Bukankah kalau tidak ada pintu jauh lebih enak? Masuk, keluar. Ya, bukankah kalau tidak ada pintu lebih enak? Tapi kenapa rumah kita harus ada pintunya? Repot. Apalagi kapan hari itu ada rumahnya orang itu gede. Dorongnya harus pakai tangan dua. Kenapa mesti gede dan tinggi? Apa sebabnya? Supaya perlindungannya juga tebal. Kira-kira kalau rumahnya tidak ada pintunya, kira-kira bagaimana yang tinggal? Apalagi pinggir jalan raya. Apalagi zaman sekarang. Tapi ibu bapak datang ke wihara. Ngomong-ngomong datang ke wihara pintunya udah ditutup belum? Mesti keluar dikunci, masuk lagi mesti dibuka. Kalau seandainya tidak ada pintunya kan jauh lebih enak. Bludas, bludus, kan lebih enak. Tapi kenapa? Karena Anda sadar dengan adanya gerbang, Anda merasa terlindungi. Bukan jadi beban. Sama sesungguhnya, kalau ibu bapak menjaga perilaku Anda, sesungguhnya bukanlah beban. Jadi ibu bapak jadi umat Buddha, mengambil 5 sila maupun 8 sila, itu adalah wujud dari melindungi diri sendiri. Karena kapan hari saya mendengar keluh kesah dari umat Buddha. Jadi umat Buddha itu berat. Mau sincia, malam sincia yang konghi. Di rumah yang lain pada buka kaleng, yang lain pada, tahu kan yang saya ceritakan?
ditawarin, niat hati kepengen, tapi ingat Surameraya Majapamadata. Akhirnya aduh jadi umat Buddha kok berat ya, temennya biasa saja. Jadi sebetulnya Anda menjalankan sila ini bukan sebuah beban. Ini adalah bentuk dari perlindungan Anda. Kalau sekarang Anda membiarkan diri Anda dalam kelalaian, maka nanti Anda di next kemudian kehidupan, Anda gampang lalai. Pengen jadi orang lalai atau pengen jadi orang yang selalu waspada? Kadang-kadang karena tidak punya keyakinan berpikirnya, yang penting seneng dulu lah. Karma kan masih nanti. Weh, karena dia berpikir karma masih nanti. Ini ceritanya ya. Karena karma itu ada yang berbuah di sekarang. Sincia dia dari rumahnya kok bukan kau umat Buddha. Minum, pindah dari rumah sana, minum, pindah dari minum. Niat hati mau pulang, dia naik mobil, tidak sampai rumah. Masuklah di IGD. Apa sebabnya? Karena dia menyetir dalam kondisi lemah kesadaran. Ini berbicara sekarang. Makanya ibu bapak, khususnya umat Buddha. Saya katakan khususnya umat Buddha. Ingat loh ya, dhamma itu untuk diri sendiri. Jangan nyenggol temennya. Tuh kata Bante itu. Ya, dhamma itu untuk diri sendiri. Dhamma itu bukan untuk menghakimi orang lain. Kadang-kadang umat Buddha ada ngomong soal Surameraya kadang-kadang. Bante itu tahu loh kebiasaan. Bukan ibu bapak, dhamma itu bukan untuk menghakimi orang lain. Dhamma itu bukan untuk orang lain. Kita belajar dhamma adalah untuk diri sendiri. Ini diingat nih. Nanti kalau dhamma itu dipakai untuk menghakimi orang lain, saya takut. Yang terhakimi terus males tidak mau datang. Sih tidak ada masalah dengan saya. Hanya sayang kesempatan baik bagi dia bisa menjadi tertunda. Jadi wujud dari mencintai diri kita bagaimana? Jaga sila. Kalau perilaku kita baik, tutur kata kita menyenangkan, itu sebutannya adalah rakya nang surakitang. Itu disebut dengan menjaga diri dengan sebaik mungkin. Dari sila. Setelah sila apa Bante yang bisa melindungi kita? Yang kedua adalah samadhi. Maka saya pesan kepada ibu bapak, ini wujud kita mencintai diri kita. Kenapa kita harus meditasi? Ini juga wujud kecintaan. Anda lebih senang pikiran Anda kacau atau lebih senang pikiran Anda tenang? Anda lebih senang Anda khawatir, gelisah atau Anda berbahagia? Kalau Anda ingin tenang, kalau Anda ingin bahagia, maka jangan lupa latihan meditasi. Memang pikiran liar, citang raketa medawi. Sang Buddha menyebutkan citang raketa medawi. Orang bijaksana berusaha untuk jaga pikiran. Jaga pikiran itu bukan beban. Tapi ini tidak terjadi di sini. Saya cerita di tempat lain. Saya diminta untuk membimbing meditasi. Saya seperti tadi, meta bhawana. Ke diri sendiri, ke semua makhluk, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Agak lama kadang-kadang. Yang baris belakang, batuknya juga ikut-ikutan. Semoga makhluk bahagia. Jadi seolah-olah mengembangkan meta ini seolah-olah adalah beban. Ini adalah wujud dari kita mencintai diri sendiri. Anda kan ingin bahagia. Kan Sang Buddha sebut di dalam Syair Dhammapada 157. Atancak piang janang. Atancak. Kita mencintai diri kita sendiri. Ya kan? Maka tolonglah. Kalaupun meditasi di wihara hanya sebentar. Tolonglah di rumah pagi-pagi.
Kalau 10 menit tidak tahan, 5 menit. Lah kalau 5 menit tidak tahan Bante, terlalu. Sebelum Anda mengawali hari Anda, minimal Anda isi dulu. Isi dulu dengan pikiran yang baik. Jadi meditasi itu bukan beban. Mesti diingat ya, meditasi adalah wujud kecintaan pada diri sendiri. Anda benar-benar cinta hanya baru ranahnya cinta fisik. Sakit kepala baru ingat minum obat sakit kepala. Kalau fisiknya sakit baru berpikir berjuang. Kalau pikirannya kacau, apakah kita kemudian berjuang untuk menenangkannya? Apakah kita berjuang untuk menenangkannya kalau pikiran kita kacau? Biasanya kita bukan menenangkan pikiran kita, tetapi kita mengalihkan perhatian kepada hal yang lain. Memang untuk sementara waktu, aktivitas mengalihkan perhatian bisa, tapi suatu saat tidak bisa memberi kekuatan apa-apa. Itulah gunanya. Rakyat nang surakitang. Cara mencintai diri kita yang kedua adalah dengan meditasi. Ingat loh ya, meditasi bukan beban. Ini wujud kita melindungi diri sendiri. Bante kalau meditasi tegak aku ndak kuat Bante, bersandar. Bolehkah saya duduk dengan bersandar? Boleh selama Anda sandar di tempat yang benar. Jangan sampai Anda bersandar di bahu orang. Jangan. Ya, jangan, Anda sandar yang benar tuh. Di kursi yang benar boleh. Ya. Semoga saya berbahagia boleh. Yang enggak boleh itu sandar ke temannya. Ya Anda jadi beban bagi teman Anda. Jadi ibu bapak meditasi ini adalah bagian penting. Dan para umat Buddha tahu tetapi tidak dijalankan. Ibaratnya sudah haus, bawa air minum, tapi tidak diminum. Ngomong sana sini, ngomong sini sini. Saya haus, saya haus, saya haus. Padahal di depannya sudah ada air minum. Kalau haus, untung saya belum. Jadi kalau haus ya diminum. Nah kalau saya Bante, pikiran saya gelisah. Bagaimana Bante? Kalaupun kita tidak bisa mengucapkan semoga saya berbahagia. Minimal Anda masih ingat, tarik napas masuk. Cobalah kalau ada masalah fokus pada nafas. Saya bertanya kepada Anda. Anda pengen masalah Anda selesai atau pengen nafas Anda selesai? Anda pilih selesai masalah Anda atau pilih nafas Anda? Anda pilih masalah Anda dulu baru nafas Anda. Ya habis semua. Pilihlah yang pertama. Sebelum Anda menyelesaikan masalah, jangan lupa bernapas. Maka kapan hari saya tanya kepada umat Buddha, Anda pilih nafas atau pilih uang? Anda pilih nafas atau pilih uang? Ada orang dikasih uang 4M, tapi syaratnya tidak boleh bernapas. Saya akan kasih Anda uang 4M, tapi Anda punya syarat. Syaratnya adalah Anda tidak boleh bernapas. Kalau nafas ini sudah pergi, tidak bisa diimpor lagi. Tapi kalau nafas ini ada, uang belum ada, bisa dimunculkan. Maka cara untuk mencintai diri kita, andai kata kita tidak bisa mengembangkan meta bawana, minimal kita ingat pada nafas. Sang Buddha sudah tunjukkan jalannya. Jadi jangan sampai ibu bapak lupa ya. Ini Sang Buddha sudah tunjukkan berkali-kali. Di berbagai khotbah-khotbah, Sang Buddha sudah menunjukkan betapa besar manfaatnya di dalam pengembangan anapanasati. Baru di saat-saat terakhir baru cari nafas.
Selama sehat tidak ingat nafas. Jadi ibu bapak, mencintai nafas Anda, menyadari keberadaan nafas Anda, ini juga bentuk dari rakyat nang surakitang. Wujud dari melindungi diri sendiri dengan baik. Bisa dipahami? Jadi selain Anda punya sila untuk pelindung Anda, yang kedua, Anda mesti meditasi. Bukan sebuah kewajiban. Sang Buddha tidak meminta Anda datanglah meditasi, tidak. Justru Sang Buddha berbagi ini loh besar manfaatnya kalau kita meditasi. Jadi kita meditasi bukan karena bakti kita kepada Sang Buddha, bukan. Justru karena kasih sayang Sang Buddha itulah Sang Buddha menunjukkan kepada kita meditasilah. Kalau belum mampu 10 menit, 5 menit. Kalau saya mampunya cuma 5 menit, 5 menit, 5 menit, bagus. Pagi 5 menit, siang 5 menit, sebelum ngomong 5 menit dulu. Jadi ini bagus sekali. Kalau kita ulang-ulang, bagus sekali. Dan Anda tidak akan lelah. Pikiran Anda tidak capek. Dan Anda selalu dalam kondisi pikiran yang tenang. Ya, jangan lupa. Ya, semua ilmu pikiran kan sudah kita latih. Matematika sudah dilatih. Secara logika kan sudah dilatih itu. Matematika, kimia, fisika itu kan latih logika Anda. Reaksi-reaksi kimia diurei Anda bisa menjabarkan. Itu kan melatih logika Anda. Tetapi cara untuk melatih pikiran, selain Anda punya kemampuan untuk berpikir dalam logika, Anda punya kemampuan untuk mengelola. Itulah peran dari meditasi. Ya, yang belum pernah meditasi cobalah. Jadi jangan sampai kita jadi umat Buddha sudah bertahun-tahun. Tapi tidak pernah meditasi. Sudah sering nongkrong di warung Lamongan. Tapi tidak pernah tahu rasanya makanan menu Lamongan. Ibaratnya sudah menyatakan pergi berlindung kepada Sang Buddha. Tetapi tidak pernah merasakan apa yang menjadi ajaran dari Sang Buddha. Ini bahasa mudahnya begitu. Ini adalah wujud dari kecintaan. Kemudian yang ketiga, selain kita samadhi, yang ketiga adalah mengembangkan kebijaksanaan. Maksudnya apa? Kita mendidik pikiran kita dalam hidup ini. Memahami bahwasanya kehidupan ini tidak kekal. Pikiran kita mesti dilatih tuh. Dunia ini selalu berubah. Kalau Anda bisa menyadari tentang kehidupan ini yang setiap saat mengalami ketidakkekalan ini, ketika perubahan datang, Anda tidak akan terkejut. Inilah kehebatan dari punya kebijaksanaan, bisa terima. Apa dasarnya kita bisa terima? Ya karena semua tidak kekal. Semua tidak kekal. Kemarin dalam perjalanan, ya kita ngomong sama orang. Saya sekarang bisa tidur nyenyak Bante. Kenapa? Saya sudah paham Bante, semua tidak kekal. Untuk apa saya menggenggam terus-terusan? Kan berubah. Orang lain juga berubah, saya pun juga berubah. Kalaupun dia tidak setia sama saya sudah berteman baik dengan dia. Tapi saya sadar, dia mengalami ketidakkekalan. Bisa jadi juga, sayanya juga tidak kekal juga. Memahami ia berubah, ia tidak bergejolak. Karena dia sudah sering mendengar dhamma. Karena apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi akan berubah. Kalau bukan dia yang berpisah dari kita, kitanya yang akan berpisah dari dia. Apapun. Apapun Anda punya barang, punya saudara, punya apapun lah. Kalau bukan ia yang meninggalkan Anda, Andalah yang akan meninggalkan dia terus. Wong kalau Anda diikuti terus kadang-kadang Anda juga tidak mau. Pernah? Diikuti orang kan kadang-kadang ngomong, dia ikut terus, ngapain sih dia ikut?
Nanti enggak usah dikasih tahu. Sudah tidak dikasih tahu, tahu-tahu dia ikut. Ikut lagi. Kok dia tahu ya? Tuh. Ya. Anda mau berubah, dianya masih menempel. Jadi kalau Anda tidak siap dengan menerima perubahan, Anda akan mengalami penderitaan. Dan wujud dari mencintai diri kita supaya kita tidak menderita, itulah kita perlu memunculkan kebijaksanaan. Jadi kita dengar. Anda bisa berdamai. Seringkali ibu bapak kita lupa. Ibarat kata, baru jatuh, baru cari tongkat. Kenapa tidak jauh-jauh hari? Kalau hidup ini sudah tidak pasti, kenapa kita tidak jauh-jauh hari cari pegangan? Hidup ini kan tidak pasti. Kalau kita tahu kehidupan ini yang akan kita hadapi adalah sebuah ketidakpastian, kenapa jauh-jauh hari kita tidak membuat satu pegangan? Pegangan kita adalah sila, samadhi, dan panya. Kenapa tidak jauh-jauh hari? Kita tidak membuat pegangan ini. Kalau kita sudah punya pegangan ini, maka kita tidak akan jatuh. Kalaupun jasmani ini berubah, pikiran tetap tenang. Makanya Sang Buddha mengingatkan di dalam syair Dhammapada, di baris yang ketiga, tinang anyatara zaman, selama 3 periode. Periodenya kapan? Masa muda, masa dewasa, masa tua. Jadi kalau bisa waktu muda jangan lalai. Sudah dewasa, jangan lalai. Tua, juga jangan lalai. Kenapa? Kalau kita lalai, kita tidak punya kesempatan untuk punya pegangan sila, samadhi, dan panya. Maka di dalam Apamada Waga juga disebutkan apamado amatang padang, pamado macuno padang. Seseorang yang tidak lengah, ia tidak akan mati. Orang yang lengah seperti orang mati. Apa maksudnya? Orang yang lengah itu ya orang yang tidak tahu apa-apa. Orang mati itu ya tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kalau kita lengah, kita lupa. Lupa untuk mencari pegangan. Kapan itu? Ya 3 masa kehidupan. Waktu muda, dewasa, dan tua. Ini rentang kehidupan. Kalau rentang harian bagaimana Bante? 3 juga. Pagi jangan lupa, siang jangan lupa, malam jangan lupa. Pagi dengan pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik. Siang pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik. Malam ya, pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik. Ya seperti ibu bapak kalau mau berpergian. Kenapa ibu-ibu kalau mau berpergian mesti pakai kenapa tidak lupa? Tidak tahu bapak-bapak nih, pakai juga ya. Kenapa sebelum berpergian mesti semprot minyak wangi? Apa sebabnya? Supaya kalau pergi merasa nyaman. Diri sendiri juga nyaman, orang di sekitarnya juga nyaman. Apa yang membuat orang nyaman? Tidak lain adalah kalau punya pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik. Ini adalah aroma yang wangi. Dan aroma ini tidak akan pernah habis. Tadi ibu bapak kesini jam berapa? Masihkah bertahan aroma wanginya? Kadang-kadang saya pergi menghadiri orang tutup peti. Kadang-kadang saking semangatnya itu, buka itu, tumpah ke jubah. Tumpah ke jubah, tapi besok pagi sudah hilang, aromanya sudah hilang. Tapi waktu di mobil, masih wangi. Tapi wanginya ini orang pada takut. Wanginya ini orang pada takut. Ya. Tapi bagi saya ini hiburan. Ya jubah 3 hari tidak kecuci, ya ketutup sama aromanya ya. Cipratan dari ya lumayan lah. Lumayan. Tapi bagi saya
ini pun juga tidak tahan lama. Meskipun aroma itu cukup lama, tapi tidak akan pernah lama. Tetapi aroma dari pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan baik, ini terbawa hingga nanti di kehidupan berikutnya. Anda akan terkondisi di alam yang baik. Apa sebabnya? Karena Anda sudah menjaga diri Anda dengan baik. Makanya di akhir dari baris itu, pati jageya pandito. Pati jageya artinya terjaga. Pandito artinya orang bijaksana. Orang bijaksana senantiasa terjaga. Tinang anya terang zaman selama 3 periode ini. Jadi ibu bapak, selama sebulan pendalaman dhamma ini adalah waktunya untuk mengingatkan kembali. Jangan sampai kita lengah. Kalaupun ada hal yang belum berhasil, minimal kita juga menabung. Minimal kita memberanikan diri untuk datang ke wihara mendengarkan dhamma. Supaya apa? Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kita ingat perbuatan baik apa yang harus saya lakukan. Jadi kalau ada hal yang kurang berkenan, cara berpikir Buddhis adalah perbuatan baik apa yang harus saya lakukan. Ini cara berpikir Buddhis. Jadi kalau ada hal yang kurang berkenan, cara berpikir Buddhisnya adalah perbuatan baik apa. Kalau saya ingin sesuatu, kira-kira perbuatan baik apa yang harus saya lakukan. Dan kekuatan kebaikan itu mengabulkan keinginan. Inilah kehebatan dari kebajikan. Jadi kalau ada hal-hal yang belum tercapai, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Dan cepat atau lambat, kalau sudah terpenuhi, kebajikan ini menjadi pengabul. Ya. Kemarin ada cerita yang lucu, waktu pindah patah. Waktu pindah patah nasional di Kemayoran tanggal 10 Mei. Pindah patah. Dan saya tidak berani mengatakan sadu. Ada orang yang dana, masukkan makanan ke patah. Tapi aspirasinya itu ada unik bagi saya. Dia memasukkan, dia punya doa. Bante, semoga tahun ini saya dapat jodoh. Ya, saya tidak bisa mengucapkan sadu saya. Saya tidak bisa mengucapkan sadu. Ya, benar dia mengatakan begitu. Semoga tahun ini saya dapat jodoh. Saya tidak berani mengucapkan sadu. Kenapa? Kalau sampai saya mengucapkan sadu, nanti dia bisa tagih janji. Ini gara-gara saya kemarin sudah mengucapkan sadu, akhirnya dapat. Kalau syukur dia akur, kalau enggak akur bisa komplain. Kalau semoga saya sehat, bahagia, sejahtera, mungkin saya bisa mengatakan sadu. Bante, semoga usaha saya lancar, saya bisa mengatakan sadu. Tapi kalau doanya yang untuk yang itu, saya diam. Diam saja. Ya, itu satu. Tapi cepat atau lambat, selama dukungan kebajikan itu mumpuni, bisa jadi. Itulah kehebatan dari kebajikan. Karena kalau kebajikan itu ada satu peribahasa, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Apa yang dikehendaki dalam waktu yang tidak lama, bisa terwujud menjadi kenyataan. Jadi cara berpikir Buddhis adalah, kalau ada hal yang mungkin belum tercapai, ada hal yang mungkin belum berkenan, cara berpikirnya adalah perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan. Nah kalau saya tidak punya dana bagaimana Bante? Jaga sila. Minimal Anda bertutur kata yang menyenangkan. Masa ngomong enggak bisa? Kan bisu Bante. Ya niat yang baik lah. Minimal Anda masih bisa mendoakan. Semoga semua makhluk bahagia. Artinya apa? Kebajikan banyak pintunya. Pikiran bisa, ucapan bisa, perbuatan juga bisa. Kalau ada orang lain kita bisa berbagi dengan tangan kita. Dengan orang lain kita berbagi apa yang bisa kita suarakan yang baik. Tapi di saat kita sendirian, kita bisa mengembangkan perbuatan baik melalui pikiran. Jadi wujud dari mencintai diri sendiri tidak lain adalah lakukanlah hal-hal yang baik. Inilah yang disebut dengan rakyatnang surakitang. Melindungi diri
sendiri.